Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini, ketika Tuhan boleh kumpulkan setiap kami untuk kami melihat akan seperti apa perpolitikan dan seperti apa peran kami sebagai orang-orang Kristen di dalam perpolitikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, kita akan mengawali dengan Bro Dimas dulu untuk memperkenalkan diri nih. Ya, terima kasih Bro Roni ya, saya panggilnya ya. Ya, Dan betul, juga betul. Bro Timothy, salam kenal, dan juga teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting pada petang hari ini. Nama saya Dimas Anugrah. Saya seorang student untuk bidang religion and public life di tingkat strata 3. Dan saat ini saya juga berkarya, salah satunya adalah sebagai penulis dan juga sebagai konsultan politik. Setahun yang lalu saya mendapatkan anugerah Tuhan untuk berpartisipasi di dalam pesta demokrasi. Jadi saya adalah mantan calon anggota legislatif DPR RI tahun 2019 sampai 2024. Tapi Tuhan belum mengizinkan partai kami untuk lolos ambang batas parlemen. Jadi saya pikir itu aja perkenalan dari saya, Bro. Thank you. Oke. Nah, Bro Dimas, kira-kira mengawali obrolan kita hari ini, politik itu apa sih? Ya, terima kasih, Bro, karena saya merasa terhormat ya diundang untuk berbicara dengan kawan-kawan semua. Sejujurnya saya juga masih belajar di dalam bidang ini dan terjun juga belum lama, tetapi saya sangat mengapresiasi undangan yang diberikan. Politik itu apa? Nah, ini sebagai pengantar yang bagus sekali ya, Bro. Memang kita harus clear, politik itu bagi saya adalah sebuah ikhtiar atau usaha meraih dan mengelola kekuasaan untuk kepentingan orang banyak. Sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Harold Laswell, ya, seorang ilmuwan politik dari Amerika, yang berkata bahwa politik adalah tentang who gets what, when, and how. Itu sangat terkenal di dalam dunia politik. Tetapi kalau saya boleh memberikan satu usulan, definisi politik adalah satu usaha untuk meraih dan mengelola kekuasaan. Jadi ada dua hal penting yang perlu kita ingat di sini, yaitu meraih dan juga mengelola. Mungkin banyak dari kita melihat politik adalah usaha meraih saja. Sebenarnya itu kurang tepat, karena setelah kita berhasil meraih, sebenarnya sebagai seorang politisi yang memiliki atau yang berhasil meraih kekuasaan itu, mereka punya tanggung jawab untuk mengelolanya demi kepentingan masyarakat. Nah, tema yang diberikan kepada saya pada petang hari ini adalah orang Kristen melek politik, ya. Nah, judul ini mengandaikan sebuah kondisi bahwa ada sebagian orang Kristen yang belum melek politik. Belum melek itu mungkin tidak tahu, tidak mau tahu, abai, ingin tahu tapi tidak bisa dapat informasi, dan lain sebagainya. Nah, tema orang Kristen melek politik ini sangat bagus menurut saya, dan saya mengapresiasinya. Brontit mau menginisiasi diskusi daring kita dengan tema ini, setidaknya karena ada dua alasan. Yang pertama, saya mengapresiasi karena ternyata gereja atau umat Tuhan, orang Kristen tidak bisa lepas dan tidak boleh abai
dari politik, tidak boleh abai terhadap politik. Ini seperti pernyataan saya yang dikutip oleh tribunjatim.com ya, tahun lalu 25 Februari tahun 2019. Saya mengatakan bahwa gereja tidak boleh abai atau tidak boleh cuek terhadap politik karena apa? Karena gereja itu tidak bisa lepas dari politik. Bukan berarti gereja harus terlibat langsung di dalam politik praktis, tidak. Tetapi gereja ada dan tidak boleh abai terhadap politik demi menanamkan nilai-nilai kekristenannya yang harus ada di dalam diri para politisi Kristen yang terlibat di dalam dunia politik. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, saya mengapresiasi karena diskusi ini terjadi, kita selenggarakan pada masa bukan tahun politik gitu ya. Jadi karena sekarang bukan tahun politik, maka tidak ada tendensi bagi kita semua yang ada di sini untuk memakai diskusi ini sebagai alat kampanye. Jadi masih lama tahun politiknya, sehingga ini adalah satu usaha anak-anak Tuhan, umat Kristen untuk mendiskusikan tema ini dengan bijak. Saya pikir begitu, Bro. Oke. Pak Tim, ada yang mau direspon dulu? Ya, ini menarik sekali ya. Tadi disebutkan bahwa gereja atau orang Kristen, gereja lah dalam hal ini ya, tidak bisa lepas dari politik. Gereja juga perlu menanamkan nilai-nilai Kristiani kepada mereka yang akan terjun di politik gitu ya, masing-masing. Ya. Nah, berarti apakah ini cuma untuk peran gereja hanya untuk mereka yang mau jadi anggota legislatif, yang mau jadi terjun ke politik, lalu kepada jemaat secara ya kaum awam lah intinya gini ya, itu ada nggak peran gereja ke sana dalam hal mengedukasi untuk politik? Ya, ini sangat baik ya pertanyaan ini, karena sejak reformasi saya juga punya pertanyaan ini, Bro. Melihat Jakarta yang hancur-hancuran pada waktu itu, saya masih SMA waktu itu ya, dan saya ngerasa saya tuh butuh untuk berpartisipasi gitu, melihat kondisi negara seperti ini, sementara sebagai seorang Nasrani, kenapa saya diam gitu, sementara saya punya passion juga melihat masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang sejahtera, dunia perpolitikan kita itu menjadi lebih baik dan ideal gitu ya. Tapi sebelum ke sana, mungkin kita bisa memberikan atau sama-sama mempercakapkan ya. Kalau tadi saya bilang bahwa politik itu adalah sebuah ikhtiar untuk meraih dan mengelola kekuasaan bagi orang-orang, dan mengelola kekuasaan demi kepentingan orang banyak. Nah, kata kekuasaan ini perlu diingat bahwa kekuasaan ini berarti wewenang dan uang, gitu ya. Wewenang itu berarti adalah otoritas untuk membuat produk-produk politik ya, seperti undang-undang, peraturan dan lain sebagainya. Dan uang ini adalah anggaran yang diambil, dikolek gitu ya, dari pajak, termasuk dari kekayaan bumi kita. Nah, orang Kristen, sementara kita kembali lagi ke topik, sementara jika definisi politik adalah seperti itu dan dikaitkan dengan orang Kristen yang menjadi topik kita, saya percaya bahwa orang Kristen ini adalah pengikut Kristus ya, seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 ya. Orang-orang itu disebut Kristus, Kristen karena sebagai pengikut Kristus ya. Yang saya nilai juga orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang memiliki spiritualitas Kristus, yang berkumpul menjadi satu gereja atau eklesia atau kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia yang gelap itu ya, sehingga berkaitan dengan pertanyaan Bro Timothy tadi ya, yang kedua adalah yang saya mau katakan dalam diskusi kita ini, maka kita akan mendasarkan fokus kita dalam mempercakapkan tentang para pengikut Kristus atau orang-orang yang memiliki spiritualitas Kristus yang seharusnya melek
atau melihat atau bisa mengetahui politik yang adalah ikhtiar untuk meraih dan mengelola kekuasaan bagi orang banyak. Nah, masalahnya sekarang banyak masalahnya sekarang banyak orang ya itu melihat pada hari-hari ini Indonesia dilanda krisis moral gitu. Krisis moral di ranah publik maksud saya. Sehingga mempercakapkan relasi antara orang Kristen dengan politik itu tampaknya terkesan seperti wacana kosong gitu. Apa sih spiritualitas Kristen atau orang Kristen dengan politik itu apa? Orang politik juga kayak gitu-gitu aja gitu ya. Bahkan korupsi merebak di berbagai bidang kehidupan negara dari pusat sampai ke daerah. Itu yang sering kita baca di surat-surat kabar. Dan ini diperkuat oleh perkataan seorang filsuf politik bernama Paulinus Jan Ola ya. Beliau mengatakan bahwa saat ini Indonesia itu kemakmuran hanya diukur dari indeks pertumbuhan yang tidak menyentuh kesejahteraan nyata banyak orang. Jadi tidak menyentuh gitu loh. Indeks-indeks pertumbuhan ekonomi dan sebagainya ini menurut Jan Ola tidak menyentuh kehidupan orang banyak dan masih banyak orang hidup di dalam kemiskinan. Lantas bagaimana kita mau mengajak orang-orang Kristen atau mengaitkan relasi kekristenan orang Kristen ini dengan kehidupan politik? Nggak bisa deh kayaknya. Gitu ya. Apalagi Kompas pada 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu ya, lebih tepatnya tanggal 23 Maret gitu ya, tahun 2013, Kompas itu merilis sebuah hasil research 65,8% responden itu melihat rakyat atau melihat wakil rakyat lebih membela kepentingan diri sendiri dan partainya daripada kepentingan rakyat. Nah, bagaimana kita melihat situasi seperti ini? Akhirnya di dalam gereja sendiri muncul 3 sikap warga gereja terhadap politik. Yang pertama, apolitis. Acuh, abai. Nggak peduli dengan politik. Yang kedua, orang-orang gereja melihat politik itu sebagai alat perebut kekuasaan semata. Yang ketiga, ada orang gereja yang melihat bahwa politik sebagai alat Kristus untuk melayani lingkungan sekitar atau melayani mandat budaya. Nah, dari ketiga ini, jujur saya punya perspektif bahwa politik itu adalah sebagai alat Kristus untuk melayani banyak orang. Terlepas dari agama apapun dia, sukunya apa, semua orang perlu dilayani dan instrumennya adalah politik. Nah, bagi poin yang pertama dan yang kedua, yaitu orang-orang yang melihat bagi orang-orang yang apolitis atau orang-orang yang melihat politik sebagai alat perebut kekuasaan semata, alasan mereka adalah karena politik dianggap sebagai ranah yang kotor, satu daerah yang gak cocok lah buat orang Kristen gitu. Ini kotor, karena apa? Dipenuhi tindak korupsi, dipenuhi intrik, perebutan kekuasaan, bahkan kekerasan. Di Italia sendiri, kawan-kawan, seperti yang dikatakan oleh Roberta Vinerba ya. Roberta Vinerba ini menulis dalam bukunya Politico Cristiano itu tahun 2012 itu mengatakan bahwa di Italia warga gereja melibatkan diri dalam giat sosial kemanusiaan tanpa mau terlibat dalam politik. Hidup rohani dibatasi lingkupnya pada urusan internal agama. Kenapa? Karena politik itu udah terlalu kotor gitu loh. Kita gereja mau berbuat sesuatu untuk masyarakat, ya udah dalam lingkungan gereja aja, nggak usah terlibat di dalam politik. Nah, ini adalah realitas yang ada pada saat ini. Padahal, kawan-kawan sekalian, politik itu sebenarnya suci. Seperti yang dikatakan oleh Gus Dur ya. Kalau tidak salah Gus Dur yang mengatakan demikian, politik itu suci karena melayani hajat hidup orang banyak. Ya, ini sejalan dengan katakanlah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya, terutama ayat 2 dan ayat yang jadi pengalaman terutama pada ayat yang kedua dan ketiga ya, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, negara ini siapa? Negara ini kan bukan benda mati gitu, tetapi yang dimaksud dengan negara ini ada orang-orang yang menyelenggarakan negara ini. Nah, orang-orang inilah yang dipilih secara politis. Jadi kalau mau melihat negara kita makmur, maka orang-orangnya adalah orang-orang yang harus sepenuhnya berkomitmen, berintegritas untuk melayani masyarakat atau rakyat Indonesia dengan sepenuh hati, dengan semangat pengabdian. Nah, masalahnya, saudara-saudara sekalian, masalahnya kalau kita melihat dalam perspektif Kristen, bahwa seluruh manusia ini sudah tercemar oleh dosa asal. Kita punya original sin. Nah, dan akibat dari dosa asal ini, maka seluruh aspek kehidupan manusia itu pun tercemar oleh dosa yang adalah penyimpangan dari kehendak Allah. Termasuk tubuh kita, keluarga kita, kebudayaan kita, bahkan pelayanan di gereja pun bisa tidak terluput dari keberdosaan manusia. Nah, politik sebagai buah dari kebudayaan manusia pun tak terkecuali terimbas dari efek dosa. Kembali lagi ke pertanyaan, apakah politik itu jahat? Tidak. Politik pada dirinya sendiri dia tidak jahat karena dia adalah satu instrumen untuk melayani orang banyak. Hampir semua pemaparan yang ada dalam kehidupan saya secara pribadi, mungkin 8 dari 2 orang itu mengatakan bahwa politik itu jahat. Termasuk orang-orang atau teman-teman saya yang ada di gereja, mereka mengatakan politik itu jahat. Sejak saya SMP, saya dengar kakak-kakak tingkat saya, politik itu jahat, politik itu jahat. Jadi sempat tertanam politik itu jahat. Padahal tidak. Yang jahat bukan politiknya, tapi manusianya yang jahat. Sebab hakikatnya politik adalah ikhtiar atau usaha sungguh-sungguh atau seni untuk meraih dan mengelola kekuasaan demi kesejahteraan rakyat. Nah, kembali ke pertanyaan Bro Timothy tadi ya. Lalu apakah peran dari jemaat umum, peran dari gereja terhadap negara atau terhadap bidang politik, satu ranah politik? Philip Wachman itu seorang penulis, beliau pernah menulis sebuah buku berjudul Christian Perspective on Politics ya. Kalau nggak salah beliau dari Wesleyan ya. Beliau mengatakan ada 3 tipe relasi negara dengan agama atau dalam hal ini kekristenan ya. Yang pertama adalah teokrasi, yang kedua adalah Erastianism, dan yang ketiga adalah pemisahan antara gereja dan negara. Dan itu pun nanti bisa dipisah lagi menjadi pemisahan secara ramah, seperti di Amerika, atau pemisahan secara tidak ramah gitu ya, seperti yang pernah terjadi di Albania atau di Meksiko di waktu-waktu yang lalu. Nah, kalau yang teokrasi, negara menganggap bahwa atau negara itu dipimpin oleh para clergy, tokoh gereja menguasai negara. Jadi Tuhan berbicara atau menggunakan orang-orang yang menjadi imam di gereja itu untuk menjadi orang-orang nomor 1 di sebuah negara. Atau justru antitesisnya itu seperti yang dikatakan oleh Erastus ya, seorang teolog Zwinglian kalau nggak salah, beliau hidup di Swiss. Beliau mengatakan justru negara itu nomor 1 dan agama itu nomor 2. Maksudnya negara itu di bawah, agama itu di bawah negara posisinya. Sementara yang nomor 3 adalah pemisahan negara dengan agama, seperti di Amerika atau bahkan di Indonesia. Ya, kita negara, walaupun kita bertuhan, tetapi agama nothing to do di dalam politik praktis gitu ya. Jadi ada pemisahan secara jelas gitu. Nah, melalui 3 definisi ini, bagi saya gereja memang wajib terpisah dari negara. Gereja wajib terpisah dari politik praktis. Namun, gereja harus hadir sebagai suara kenabian
bagi negara atau para politisi. Keberadaan gereja di tengah suatu bangsa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran dan melawan ketidakadilan sosial. Sekali lagi, keberadaan gereja di tengah suatu bangsa atau negara memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kebenaran dan melawan ketidakadilan sosial. Maksudnya apa? Maksudnya adalah gereja tidak boleh diam dalam situasi sosial yang timpang. Atau bila terjadi persekusi terhadap kelompok-kelompok tertentu, gereja nggak boleh diam, nggak boleh cuek. Di dalam konteks melawan ketidakadilan sosial, inilah gereja perlu mengambil peran. Contoh, di salah satu negara Amerika Latin, seorang uskup terus-menerus melalui mimbarnya memperingatkan pemerintah di negara itu yang semena-mena dengan militeristiknya yang kuat, dengan gaya otoriternya yang kuat itu menggunakan militer untuk membunuhi rakyatnya sendiri menurut uskup itu. Sehingga dia terus-menerus melalui mimbar memperingatkan pemerintahnya untuk bertobat gitu ya. Mungkin di Indonesia tidak harus se ekstrim itu, tetapi ini adalah satu contoh bagaimana gereja itu menyuarakan, mengingatkan pemerintah agar di dalam konteks negara Amerika Latin tadi, untuk tidak semena-mena dan tidak melakukan satu tindakan tangan besi kepada rakyatnya. Walaupun akhirnya uskup itu sendiri juga harus wafat ya, meninggal di atas mimbar ketika beliau ditembak ketika sedang berkhotbah ya. Tetapi contoh ini adalah contoh yang kuat bagaimana sebuah gereja itu berani memberikan suara kenabian agar pemerintah itu kembali kepada satu tindakan yang didasari oleh moral yang baik. Nah, dalam hal ini pasti kita semua sepakat dengan filsafat Pancasila. Jikalau sekali lagi ada hal-hal yang kita nilai bersama itu menurut penafsiran kita tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau etika Pancasila, maka gereja perlu menyuarakan itu kepada pemerintah. Mungkin tidak harus melalui mimbar, karena kita punya aras nasional. Kita punya PGI, kita punya PGLII, kita punya PGTI, PGPI, dan lain sebagainya, bahkan gereja ortodoks, bala keselamatan. Aras-aras nasional ini bisa bekerja sama dengan Dirjen Bimas Kristen untuk menyuarakan kepada pemerintah apa yang menjadi suara gereja. Saya pikir begitu, Bro. Oke, terima kasih untuk ulasannya yang lengkap sekali ya, Mas Dimas. Oke, dalam kesempatan ini saya juga mau menyambut salah satu narasumber kita yang lain, yaitu Bro Theo. Ini senior saya dulu di tempat kuliah ya. Saat ini ya sedikit background-nya aja. Bro Theo ini sekarang adalah tenaga ahli utama yang membantu Pak Jokowi ya di Deputi 5 bidang Polhukam dan HAM. Dan beliau juga adalah Wakil Ketua Umum dari DPP PIKI, yaitu Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia. Selamat datang, Bro Theo. Salam kenal, Bro Theo. Iya, kapan tentang pertanyaan yang sudah disampaikan barusan mengenai bagaimana peran gereja dalam mengedukasi jemaat terkait dengan politik. Ya. Ada contoh-contoh konkret? Terima kasih Mas Timothy untuk kesempatan yang diberikan memberikan pendapat di dalam diskusi yang menarik ini. Yang pertama tentunya namanya politik, semua manusia pada dasarnya adalah makhluk politik. Atau disebut juga sebagai zoon politikon. Mohon maaf, kedengeran ya, jelas ya? Jelas. Jelas, Bung. Ya. Nah, karena dari lahir sampai dengan berakhirnya kehidupan seseorang, itu selalu berkaitan dengan politea, atau dalam hal ini negara, ya, rumah tangga negara.
Jadi kita lahir, kita memiliki yang namanya akte kelahiran atau surat kelahiran, itu pengakuan mengenai keberadaan diri kita dalam kehidupan di dunia ini. Dan itu memberikan hak kepada kita untuk menikmati hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian pada waktu meninggal kita membutuhkan surat kematian kepada para ahli waris yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan langkah-langkah untuk misalnya persiapan waris dan lain-lain. Nah, yang lain adalah bahwa kita pernah memiliki yang namanya Partai Kristen Indonesia, ya, sesudah kemerdekaan. Kalau menurut Dr. Yohanes Lemena, dia mengatakan politik bukan alat mencapai kekuasaan, tetapi politik sebagai orang Kristen kita harus memaknai politik sebagai etika untuk melayani. Jadi justru politik Kristen adalah politik etis, politik yang dimaksudkan untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Jadi orang harus berani. Politik sebenarnya adalah ladang untuk bersaksi, untuk berkata yang benar. Jadi saya mau katakan bahwa peran dari gereja ini luar biasa. Ya, ada banyak tokoh-tokoh gereja yang berperan dalam kehidupan masyarakat tanpa perlu menjadi pemimpin politik. Jadi ada dua level, ada dua wilayah politik juga. Ada yang sifatnya politik formal dan ada yang politik masyarakat. Banyak tokoh-tokoh gereja itu berada dalam kehidupan masyarakat dan mereka sebenarnya menghadirkan nilai-nilai etika tadi, etika untuk melayani itu. Dan disitulah sebenarnya kehadiran politik gereja juga menjadi lebih nyata. Gereja juga menjadi sangat nyata dalam membawa pesan-pesan kebenaran kepada negara. Pada waktu gereja menjadi suara untuk, menjadi jalur untuk membawa suara-suara dari para korban pelanggaran HAM atau orang-orang miskin yang tersingkir di kota-kota. Gereja melakukan program-program sederhana seperti membantu mereka, memberi mereka makan, bantuan sederhana. Itu sebenarnya bagian dari kehidupan politik gereja. Mengapa? Saint Agustinus mengatakan bahwa kita menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan di muka bumi, bagaikan sebuah kota yang bersinar di atas bukit, yang menjadi terang yang dilihat oleh semua orang yang berada di bawahnya. Dan itu tidak harus berarti bahwa kita membentuk negara, tetapi itu dalam bentuk tindakan-tindakan yang buah-buah kebaikan yang kita hadirkan kepada kehidupan negara ini. Nah, itulah peran gereja menjadi menghadirkan shalom Allah, menghadirkan kedamaian Allah itu. Kerajaan Allah itu hadir di muka bumi itu melalui kehadiran orang-orangnya. Gereja bukan gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya. Oke, thank you untuk penjelasannya yang detail sekali, Ya. Bro Theo. Ini saya lihat tadi kalau saya bisa rangkum ya, jadi gereja itu menjadi suara kenabian ya, memberitakan kebenaran dan juga menyatakan memberitahu negara kalau ada ketidakadilan ya. Kemudian juga di sisi lain gereja ini juga bisa menjadi wakil ya untuk mereka yang tertindas, menyuarakan suara dari mereka yang tertindas gitu. Secara sosial juga bantu untuk orang-orang yang lagi kesulitan, kesusahan ya. Dan sebaliknya juga selain mewakili jemaat atau rakyat, dia juga bisa menjadi tanda kutip nih ya, corong pemerintah untuk memberikan edukasi ya. Kalau dari masa sekarang ini ya tentang physical distancing ya, social distancing ya, himbauan dari pemerintah untuk hidup sehat dan seterusnya gitu ya. Oke. Mungkin dari Lauseroni ada yang mau disampaikan, Lauser? Iya, tadi di chat ini ada yang respon nih, Bro Dimas dan Bro Theo. Saya rada sungkan bilang Bro Theo. Oke, nah jadi dari Ria
Triastomo bertanya seperti ini. Di Indonesia bisa duduk di kursi legislatif masih ditentukan intern partai. Tidak mudah untuk bisa stand out di sebuah partai. Jadi apa yang seharusnya bisa dilakukan orang Kristen untuk bisa masuk atau terlibat dalam sebuah partai? Perlukah pendidikan pengetahuan tentang dinamika berpolitik di antara orang Kristen? Mungkin Bro Dimas bisa bantu jawab. Oh ya, saya pikir itu sangat penting ya. Politik sama seperti dengan bidang yang lain, butuh knowledge, butuh teori, dan juga skill. Sehingga tidak terjebak pada politik yang praktis seperti dagang sapi gitu ya. Jadi hanya kepentingan-kepentingan sesaat demi kepentingan pribadi atau kelompok saja. Tetapi politik harus diajarkan kepada para warga gereja agar mereka tahu apa itu politik dan apa itu etika politik. Lebih tepatnya etika Kristen di dalam berpolitik. Saya sepakat dengan Bung Theo tadi yang mengutip Pak Leimena ya bahwa politik adalah sebuah sarana untuk melayani umat. Itu tepat sekali gitu ya. Bahkan itu juga yang menjadi satu motivasi saya ketika terjun di dalam dunia politik. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang yang terjun di dalam dunia politik itu sangat rentan untuk menggunakan cara-cara yang secara etika Kristen itu tidak dapat dibenarkan. Contoh, menggunakan uang untuk membeli suara, dan lain sebagainya. Dan itu tawaran-tawaran yang justru datang dari pihak-pihak tertentu di tengah masyarakat gitu ya. Ada yang menawarkan ketika saya menjadi caleg itu, untuk bisa menang, sediakan uang segini, Mas. Dan itu sudah pasti gitu ya. Dan itu sangat-sangat menggiurkan ya bagi kebanyakan politisi ya, karena mendapatkan kepastian dengan memberikan sejumlah uang. Oleh sebab itu, pendidikan politik kepada warga gereja sangat penting. Mungkin bukan dalam sebuah bentuk ibadah atau kebaktian secara formal ya, tetapi sama seperti gereja juga memiliki kelas-kelas seperti katakanlah kelas bahasa gitu ya, ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Mandarin, semua di sebuah gereja berbasis jemaat Tionghoa. Mungkin juga bisa ada itu kursus pengantar ilmu politik begitu ya, hanya untuk mengetahui apakah politik itu dan bagaimana jika orang-orang Kristen yang merasa ada passion untuk terjun di dunia politik, mereka bisa terjun dengan bekal yang memadai, bahkan juga disupervisi, didampingi oleh otoritas gerejanya. Mungkin ada 1-2 gereja yang tampak alergi ya dengan politik, sehingga ketika ada warganya yang turun ke dunia politik akan dijauhi gitu ya, akan dijauhi. Bahkan ada juga yang ekstrimnya lagi, ada warga gereja yang turun ke dunia politik didekatin tapi untuk mungkin saja ya mendapatkan benefit-benefitnya ya, mungkin secara finansial dan lain sebagainya. Tapi itu di masa lalu. Nah, singkat cerita, saya setuju dengan pertanyaan tadi, apakah butuh pengajaran bagi warga gereja? Ya, butuh pengajaran, setidaknya pengantar ilmu politik. Demikian, Bro. Oke, terima kasih, Bro. Ada dari Pak Peter, mau tanya langsung nih. Silakan, Pak Peter. Oh iya, selamat malam Bro Dimas, Pak Roni, kemudian Selamat malam, Dr. Peter. Ya, Pak Timo, Pak Theo ya, semua saja. Mungkin ada yang saya belum kenal di sini. Salam kenal. Gini, saya barangkali ini pertanyaan tapi juga sekaligus bisa sebagai kajian ya. Saya akan berbicara hal-hal yang praktis, kemudian yang saya alami sendiri, dan yang mungkin ke depan. Saya tidak berbicara masa lalu. Ya. Baiklah, yang pertama, tentang dasar kita sebagai, saya kebetulan beragama Katolik ya. Jadi saya memegang 3 dasar bahwa kita sebagai orang Kristen atau orang Katolik itu justru wajib berpolitik. Karena apa? Karena
kalau saya baca kitab suci, ada 3 hal di situ. Yang pertama, Yesus mengatakan sendiri, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah garam dunia atau terang dunia. Jadi garam itu bukan ditaruh di tempat garam di tempat sayur yang tawar. Justru jangan cari lingkungan. Kalau kita bicara metafora, itu jangan cari kita sebagai orang Kristen atau Katolik, jangan cari tempat atau teman-teman yang Katolik atau Kristen. Kita harus masuk justru di teman-teman yang berseberangan dengan kita. Bahkan kalau perlu yang bermusuhan dengan kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada, saya lupa itu ayat atau pasalnya. Tapi ada gitu kata-kata Yesus sendiri. Pemerintah adalah wakil Tuhan di atas bumi. Nah, itu kita harus, itu sudah jelas, itu bukan implisit, itu sudah eksplisit. Jadi pertama garam aturan dunia, kedua berikan kepada kaisar, ketiga tentang pemerintah sebagai wakil Tuhan. Itu tentang dasar ya. Kemudian hal-hal yang praktis, kalau menurut saya begini ya, teman-teman yang Kristen atau Katolik itu sebetulnya bisa kok terjun di politik. Politik itu kalau kita lihat arti katanya, politics itu artinya siasat atau strategi. Bukan saja politik berarti suatu cara untuk mencapai suatu kekuasaan. Seorang wasit, seorang pelatih sepak bola, kalau memberitahu pemain-pemainnya harus bermain menyerang atau bertahan, itu politik sudah. Jadi politik itu strategi atau suatu cara, ya, siasat. Kalau saya memutuskan misalnya, saya mau ke Jakarta, mau lewat Jogja, saya tidak mau lewat Semarang, itu politik. Ya, jadi tidak harus diartikan bahwa politik itu adalah suatu cara yang berkaitan dengan kekuasaan. Jadi politik itu sejak kita lahir, tadi betul Pak Theo katakan itu, memang sudah melekat itu, ya, sebagai insan yang memiliki human dignity dan human rights, itu jelas kita pasti punya pilihan di mana itu termasuk politik. Nah, kemudian hal-hal yang praktis yang saya sebutkan tadi adalah bahwa kita tidak perlu malu bahwa kita itu Kristen atau Katolik. Sering saya lihat teman-teman itu kalau di antara teman-teman yang bukan Katolik atau Kristen itu lalu malu membuat tanda salib misalnya, sembunyi-sembunyi atau dengan cara yang tersamar. Tidak perlu malu lah. Kita tidak perlu menonjolkan, tetapi kita tidak perlu menutupi juga. Saya terus terang aja setiap hari saya baca kitab suci ya. Jadi saya tahu hal-hal yang penting meskipun saya tidak hafal ayat berapa atau siapa, tapi kata-kata emas itu saya ingat itu. Nah, itu menjadi pegangan saya. Jadi kalau saya misalnya ada kegiatan dan sebagainya, saya justru memakai talenta saya, bukan agama saya. Misalnya, saya kebetulan di dunia medis, itu saya aktif misalnya di organisasi profesi. Berjuanglah lewat talenta, karena talenta atau kebaikan itu universal, diakui semua orang. Apapun warna kita, misalkan saya pemain bola misalnya, saya main bagus, siapapun itu pasti akan mencari saya. Tidak usah ditonjolkan saya itu Katolik Kristen, tidak usah. Atau misalkan dalam organisasi, ketika saya menunjukkan kemampuan saya, kompetensi saya akan dicari oleh siapapun. Itu prinsipnya. Demikian, mungkin itu tambahan dari saya, dan mungkin itu sekaligus pertanyaan ya, mungkin kalau mau ditanggapi dan sebagainya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, terima kasih Dok. Mau direspon Bro Dimas atau Bung Theo? Atau oke. Silakan. Ya, saya setuju dengan Pak Peter ya, bahwa politik adalah sebuah siasat, dan dalam konteks pembicaraan kita tadi memang secara khusus ini adalah siasat untuk melengkapi usaha meraih kekuasaan dan mengelolanya demi kepentingan orang banyak. Demikian, Bung. Ada pertanyaan dari Bro Andi di komen, Bung? Iya, betul. Bro Andi, ini adalah pertanyaan terakhir. Saya bacakan ya. Oh, ini udah di komen sama Bro Dimas. Mau nanya nih, mungkin orang yang benar-benar zero dalam berpartai, tapi mau berkontribusi dalam politik, sanggup belajar, komit untuk berkontribusi, tapi tidak tahu harus dimulai dari mana. Kalau partai sih, jangan nyebut deh ya kayaknya. Mungkin yang pertanyaan itu aja. Oke.
Silakan. Ya, pertanyaannya memang ini sangat wajar ya. Apakah orang yang dari nol itu bisa berpartai? Bisa. Itu yang juga saya persaksikan bahwa saya dari nol. Saya nggak ada background dari latar belakang politik. Orang tua saya juga bukan. Jadi saya benar-benar dari nol, mengelamar dari online dan hingga sekarang gitu ya. Lalu nggak tahu harus dari mana, dimulai dari mana. Biasanya partai-partai yang bersangkutan akan memberikan pengayaan atau memberikan pendidikan politik secara dasar. Ya. Partai mana yang bisa mengakomodir? Saya pikir banyak partai ya, atau ada partai-partai yang merekrut generasi muda atau para beginner untuk bisa bergabung di dalam partai mereka. Demikian, Bung. Oke. Nah, kita akan akhiri ngopi kita, ngobrolin perkara iman. Saya kasih waktu sekitar 2 menit untuk Bro Dimas dan Bung Theo untuk konklusi nih tentang topik kita hari ini, orang Kristen melek politik. Silakan Bro Dimas dulu, silakan. Oke. Saya percaya bahwa gereja di dunia ini ada bukan untuk berpolitik praktis. Jadi gereja bukan untuk berpolitik praktis. Church should not be in politics, but Christians should be in politics. And Christianity should be in the Christians who are in politics. Gereja tidak harus berpolitik atau tidak boleh berpolitik, tetapi orang-orang Kristen harus ada di politik. Dan nilai-nilai kekristenan harus ada di dalam orang-orang Kristen yang berpolitik, agar mereka bisa menjadi garam dan terang bagi dunia politik yang adalah bidang yang terabaikan selama ini oleh banyak gereja. Demikian pulsan dari saya, semoga politik Indonesia bisa digarami oleh gereja dan banyak orang dilayani dan menjadi sejahtera. Thank you. Oke, terima kasih Bro Dimas. Silakan Bung Theo untuk konklusinya sekitar 2 menit. Silakan. Iya, jadi untuk orang Kristen melek politik, saya kira yang pertama tentu kita harus mempersiapkan diri kita untuk memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban dari warga negara, dan kemudian hak dan kewajiban itulah sebenarnya yang kita suarakan dalam kehidupan bersama. Kita bisa melalui jalur lembaga-lembaga partai politik yang ada ataupun yang tanpa melalui lembaga-lembaga apa yang dikatakan sebagai lembaga non politik. Jadi LSM, gereja, lembaga kemasyarakatan itu semua adalah lembaga-lembaga yang memiliki pengaruh politik dalam masyarakat. Jadi saya kira asal kita melaksanakan apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai warga negara, maka dengan demikian kita akan sudah menjalankan tugas dan panggilan dalam kehidupan politik. Untuk berpolitik tidak harus selalu menjadi politisi. Bisa dengan menjadi warga negara yang peduli terhadap apa-apa yang merupakan masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat. Itu sudah berpolitik sebenarnya. Dan dengan begitu kita sudah membantu negara untuk bergerak menjadi suatu komunitas yang lebih baik, menghadirkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya kira dengan langkah-langkah kecil, tidak harus selalu dalam bentuk bernegara ya, dengan langkah-langkah kecil bekerja sama dengan orang yang berbeda agama di lintas komunitas kita, itu saja sudah merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai warga negara. Jadi berpolitik sebenarnya adalah menjadi warga negara yang baik. Demikian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bro Dimas dan Bung Theo untuk hari ini. Dan terima kasih teman-teman yang boleh join di ngopi kita malam ini. Dan kita akan tutup ngopi kita dengan doa. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan,
Kami bersyukur kepadamu ketika hari ini kami boleh diberikan sebuah wawasan bagaimana orang Kristen harus melek politik di tengah-tengah situasi bangsa kami. Kami bersyukur untuk Bro Dimas dan Bung Theo yang boleh memaparkan tentang politik dan seperti apa kami harus terlibat di dalamnya. Tuhan berkati dua rekan kami ini ketika mereka di dalam pelayanan kepada Tuhan di dalam dunia politik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur teman-teman yang boleh bergabung pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Thank Tuhan you, berkati. Bro. Terima kasih, Bro Pak Roni, Oke, Bro Bro Dimas. Theo. Thank you so much, Ya. teman-teman. Tuhan God bless. berkati. Terima kasih. Terima kasih. God bless you.